puas dengan Jokowi dan Gibran. Jadi pilihannya cuma dua, puas dan tidak. Tidak misalnya ditanya secara beruntun, apa yang kemudian membuat Anda itu puas, apa yang kemudian membuat Anda tidak puas. Kan itu yang tidak terpotret dalam survei. Udah, kalau di background satu-satu tentu pertanyaan surveinya panjang dan membutuhkan logistik yang juga panjang. Jadi pertanyaan di survei itu seringkali kenapa tertutup? Ya karena memang pertanyaannya terbatas. Itu pertama ya. Nah yang kedua, argumen yang sifatnya kualitatif. Ini yang kemudian saya coba untuk breakdown. Jadi ketika muncul persepsi publik, survei-survei yang muncul 80% yang percaya terhadap Prabowo dan Gibran, itu banyak yang protes. Kenapa? Yang protes itu rata-rata memang adalah kalangan aktivis, adalah kalangan expert, para ahli, para akademisi, pegiat demokrasi, jaringan-jaringan aktivis sosial, dan kelompok-kelompok medsos, Bang. Siapakah mereka? Karena mereka itu yang day to day engage, meneliti satu persatu apa saja yang sudah dibuat oleh Prabowo dan Gibran. Kalau mau jujur, di luar makan program bergizi gratis, di luar penurun biaya haji, kan nggak kelihatan juga tuh kegiatan-kegiatan yang sifatnya menonjol. Paling di luar itu hanya sebatas janji dan sebatas perencanaan. Misalnya soal janji ingin mendirikan 3 juta rumah rakyat, per hari ini masih gelap gulita. Kapan itu barang dimulai? Sekalipun rumah untuk rakyat itu 3 juta, kan nggak ada jaminan apakah itu betul-betul gratis atau akad kreditnya dipermudah, kan belum clear juga, Bang. Termasuk misalnya ingin mendirikan sekolah rakyat, itu kan sebatas janji-janji. Termasuk misalnya soal bagaimana ketahanan energi dan ketahanan pangan, per hari ini progresnya nggak kelihatan. Jadi wajar kalau kemudian survei-survei kualitatif seperti Celios yang kemarin merilis itu, Center of Economy and Law Studies kalau tidak salah, itu ngasih rapornya merah. Prabowo misalnya hanya dikasih skor 5 dari 10. Gibran lebih parah lagi, dikasih skor 3 dari 10. Itu 3, lumayan, Bang. Abang ngasih berapa? Udah lumayan ya. Nah itu yang saya kira per hari ini tarung opini antara preferensi yang menggunakan survei opini publik dengan yang berbasiskan kualitatif itu juga perang-perangan yang sering dipakai. Problemnya adalah kita itu meyakini sebuah fakta tergantung selera politik. Kalau publik itu merasa dekat dan menjadi bagian dari kubu pemerintah, pasti yang digunakan referensinya adalah survei Litbang Kompas dan survei yang kemudian membuat Prabowo dan Gibran itu puas di atas segala-galanya. Tapi sebaliknya, kalau suasana hati yang kemudian menjadikan masyarakat itu kritis, anti pemerintah, dan menganggap Prabowo dan Gibran itu belum bekerja, pasti menggunakan survei-survei kualitatif seperti Celios sebagai preferensi utama. Makanya kalau kemudian saya simpulkan, kira-kira bagaimana pendapat saya terkait dengan 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran? Ya sedang-sedang saja, tak baik dan tak buruk. Saya kan memang mazhabnya ingin menyenangkan semua pihak, Bang Garni. Ingin mengatakan bahwa Prabowo belum bekerja, tentu agak sedikit bohong dan munafik. Apapun judulnya, program makan bergizi gratis sudah berjalan kok. Sekalipun tahap awal itu 1 juta, banyak compang-camping kanan kiri, menggelontorkan dana 71 triliun itu nggak gampang. Meski banyak juga statement-statement yang menyebalkan gitu ya, yang seakan-akan ini ingin menutupi bagaimana anggaran kita memang nggak siap buat makan bikin gratis. Misalnya disarankan untuk kelor untuk dikonsumsi. Aduh Bapak Ibu, tanpa diinstruksikan sekalipun kita yang petani makan daun kelor sampai sekarang kok. Enak betul itu, dan kita baru tahu daun kelor itu ternyata masuk program strategis nasional. Jangan juga bikin statement-statement yang seakan-akan serangga. Apalagi. Selamat datang kembali di channel ini, teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel ini, Arahnet TV. Teman-teman, dimana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik, dimana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik tentang permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Di mana tadi kita telah melihat banyak sekali masyarakat ataupun rakyat-rakyat melakukan demo, ya, ingin mengadili, dan katanya di sini untuk mengadili dan mempenjarakan Jokowi. Kita teruskan di sini, teman-teman, melalui tanggapan-tanggapan dan komentar-komentar dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Di sini, teman-teman, kita lanjut di sini
Masyarakat sangat setuju adili Jokowi. Kemudian di sini dilanjutkan, Jokowi harus diadili secepatnya untuk mempertanggungjawabkan atas semua kegaduhan yang telah dia perbuat terhadap bangsa ini merdeka. Negara kok kalah sama satu orang pembuat gaduh, tinggal ditangkap aja kok takut ya. Kemudian di sini teman-teman, ayo semangat untuk keadilan, rakyat Indonesia menunggu kepastian hukum. Tangkap Mulyono yang sudah membuat negara banyak utang dan sarang koruptor. Nah, kata Jokowi di sini, tangkap adili Jokowi makzulkan si Gibran Raka Buming Raka. Lanjut lagi di sini teman-teman, Jokowi memang hebat bikin gaduh dengan tidak memperlihatkan ijazahnya saja udah bikin heboh. Jadi DRS Insinyur Jokowi memang harus ditangkap untuk diadili karena sudah merusak NKRI dan membuat rakyatnya menderita. Kemudian di sini diteruskan teman-teman, UGM ataupun Universitas Gadjah Mada yang dulu dibanggakan kini dinodai oleh petinggi UGM dan Jokowi untuk menerbitkan ijazah palsu. Jadi di sini teman-teman diteruskan, ayo teruskan perjuanganmu adik-adik bahwa mahasiswa sebagai agen perubahan yang tanpa tendensi politik kekuasaan. Jadi jangan takut sama manusia-manusia pembohong, siapapun orangnya, orang itu sama di hadapan Allah, jadi takut sama Allah. Nah, harusnya Jokowi harus ditangkap, dia harus dihukum atas kesalahannya. Jadi betul, sangat merasakan ini para pendukung Jokowi seolah ijazah Jokowi asli. Justru saya juga orang awam ragu. Nah, kemudian di sini teman-teman, Jokowi harus bertanggung jawab atas semua kebohongan yang sudah dia lakukan dan memanipulasi hukum di Indonesia. Nah, saya rakyat kecil heran apa penyebab semuanya takut sama Jokowi sehingga rakyat sengsara. Jadi itulah karena 10 tahun kebaikan kerjaanmu tetap tertutup ya kebrokanmu. Inilah kekuatan rakyat yang sebenarnya. Jadi gugat juga dong gelar doktor adusnya. Ganjangan palsu juga toh ayo jangan diam kaum intelektual. Jadi mantap, lanjutkan perjuangan rakyat dan mahasiswa, jangan takut mau maju terus, pantang mundur lawan kezoliman. Kemudian di sini teman-teman, adili dan tangkap dia, negara hancur karena dia. Korupsi gila-gilaan hampir di semua bidang, demokrasi dia kendalikan demi ambisi, pertahankan ambisinya, rakyat diperas dari geprek lewat pajak juga karena dia selama berkuasa. Kemudian di sini teman-teman teruskan sampai Termul mempertanggungjawabkan semua kebijakannya. Lanjut lagi di sini teman-teman, di sini diteruskan, mantap bergeraklah terus dan suarakan kebenaran dan kejujuran. Selamat berjuang para penegak kebenaran dan keadilan. Allah selalu menyertai kita. Ini sudah waktunya pejabat yang zolim harus kita lawan. Bravo teman seperjuangan ya. Kemudian lanjut lagi di sini teman-teman, kelemahan rakyat Indonesia itu orang-orangnya mudah tertipu dan terpedaya dengan tipu muslihat orang jahat dan bejat. Ironis rasanya, entah itu rakyat jelata, akademis maupun intelektual. Ternyata hati dan perasaan buta, belum bisa menilai mana orang baik yang benar dan mana yang pencitraan. Lanjut lagi di sini teman-teman, hukum Jokowi kalau benar sudah rusak demokrasi hukum di Indonesia. Belum OCRP sudah nyatakan Jokowi presiden terkorup, kok pemerintah diam aja. Ada apa nih Pak Prabowo? Hancur negeri ini kalau begitu. Lanjut di sini teman-teman, tangkap Jokowi, adili dan jebloskan ke penjara. Jadi turunkan ke pemimpinan sekarang dari rektor dan staf-staf, bikin malu UGM ataupun Universitas Gadjah Mada. Nah, kalau sampai Jokowi, keluarga, serta kroni tidak diadili, jangan salahkan bila rakyat bersatu untuk bergerak bersama ya. Jadi rektor UGM dari periode dari sebelum Jokowi jadi pejabat harus untuk diperiksa. Jadi sudah waktunya rakyat bangkit, adili Jokowi dan kroni-kroninya. Kemudian di sini teman-teman, harus ditangkap dan diadili, itu cikal bakal permasalahan dan kegaduhan di negeri ini selama 10 tahun bangsa ini rusak. Jadi tangkap manusia pembohong, manusia tidak punya ijazah dan TKG korupsi. Kemudian lanjut lagi di sini teman-teman diteruskan, negara dirusak, konstitusi dikangkangi, hukum dikriminalisasi. Jadi rakyat harus berani perjuangkan hak rakyat Indonesia. Inilah rakyat Indonesia sudah tidak ada sabarnya ingin berontak kepala negara. Begitunya benar menindas rakyat, hayo bersatu.
Lanjut lagi di sini teman-teman, pemimpin yang melahirkan banyak koruptor sering bohong tapi masih merasa hebat, itu perlu untuk diperiksa kepribadiannya ya. Lanjut lagi di sini, doakan segera NKRI bangkit dan kembali ke jalan lurus Undang-Undang Dasar 45 asli dan Pancasila. Jadi di sini diteruskan harus diadili Jokowi, dia penghancur demokrasi. UGM sudah turun level jadi univ abal-abal oleh seorang Mulyono dan pemimpin-pemimpin UGM saat ini. Ya, betul, siapapun ya pasti akan mati, yang demo semuanya akan mati dan yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang dilakukan selama hidupnya. Kemudian di sini teman-teman, ini bukti orang yang tidak tahu jalannya. Tuhan yang tahu jalan, Tuhan diam saja, itu buktinya dan faktanya. Setuju, satu-satunya jalan hanya menangkap Jokowi dan adili supaya Indonesia cepat damai. Kemudian di sini teman-teman, apa Prabowo belum melihat dan mendengar suara rakyat, omong-omong doang. Sorry sudah tapi belum saudara. Kemudian di sini teman-teman, seberapa besar jabatannya tanpa punya nilai adab dan tidak punya kejujuran akan kena sanksi sosial dan direndahkan oleh masyarakat. Jadi kuncinya Presiden terpilih 2025 apa ada niat untuk memberhentikan rakyat tidak gaduh. Kemudian di sini teman-teman, UGM ataupun Universitas Gadjah Mada kena flu rektor dan dosen karena ulah kali trauma yang bela Jokowi tapi nggak mau UGM. Ini nunjukkan ijazah dan skripsi Jokowi koplak oknum dari UGM. Lanjut lagi di sini teman-teman, sepertinya memang disengaja kegaduhan ini dibuat oleh kelompok yang mengharapkan NKRI bubar dan melahirkan negara baru dengan sistem sosialis komunis. Saya mohon kepada seluruh lapisan untuk bersatu padu mengadili kelompok-kelompok manusia yang merusak Undang-Undang Dasar dan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Kemudian di sini teman-teman, masih setia dengan kebenaran apapun keputusan para pembela kejujuran. Apakah ada polisi yang berani menangkap Mulyono dan termunya? Karena polisi yang ada sekarang, pimpinan lembaga tersebut bukan pilihan presiden yang sekarang. Lanjut lagi di sini teman-teman, selama polisi adil, urusan ijazah palsu sangat mudah untuk dibuktikan. Jadi ayo cepat tangkap, penjarakan supaya rakyat NKRI tidak ribut-ribut lagi. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini.